Ya, saudara, masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, dan kita masih akan membahas tentang emosi bersama dengan Kak Yuda dan juga Kak Vidya. Ya, tadi kita sudah bahas di awal tentang apa itu emosi, kemudian emosi-emosi dasar manusia juga apa tadi kita sudah bahas ya Kak ya. Dan terakhir juga kita sempat bahas tentang bagaimana pentingnya kita untuk bisa mengenali emosi kita pribadi, begitu. Nah, tapi Kak, beberapa kondisi kita terkadang salah begitu ya dalam mengartikan atau menganalisis emosi yang kita rasakan. Mungkin nggak itu terjadi Kak di kehidupan kita sehari-hari? Mungkin. Kenapa? Karena biasanya emosi itu tidak muncul secara sendiri. Maksudnya single emotion itu sangat jarang. Biasanya kita merasakan satu emosi tertentu, kemudian reaksi kita kepada orang lain itu berbeda. Kita merasakan satu emosi tertentu, tetapi kita tidak berani mengekspresikannya kepada orang yang bersangkutan. Kemudian kita pindah situasi, kita bertemu dengan orang lain yang tidak ada problem sebelumnya dengan kita melampiaskan emosi sebelumnya kepada orang tersebut. Sehingga yang awalnya kayak misalnya nih, aku marah-marah sama Nitya di sini, ya kan? Marah-marah, kesel hari ini, pokoknya Nitya nggak ada kenapa-napa, pokoknya aku marah. Ternyata setelah ditelusuri, aku di rumah tadi habis dimarah sama orang tua, dan aku takut sama figur orang tua, otoritas, aku takut, nggak berani ngelawan, tidak bisa mengekspresikan. Jatuhnya bawa ke teman kerja atau teman sekolah, bertemu dengan teman yang terlihat bisa aku lawan, lebih lemah, tidak lebih dominan dari kita, muntahlah emosi yang tadi seharusnya aku muntahkan di rumah. Berarti banyak emosi-emosi yang selama ini kita rasakan itu adalah seperti ekor dari emosi yang sebenarnya, begitu ya? Jadi benar. Jadi seperti marah itu bukan berarti memang dia benar-benar marah. Itu bisa jadi kumpulan-kumpulan emosi. Entah dia merasa kecewa, entah dia merasa sedih ditinggalkan, sehingga dia lampiaskan ke hal-hal yang dirasa tepat gitu. Padahal belum tentu situasinya tepat dan orangnya tepat. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, apakah itu adalah hal yang wajar atau hal yang baik, atau justru kita harus hindarkan yang seperti itu, Kak? Ketika kita bilang itu wajar, semua fenomena dalam emosi itu jatuhnya wajar. Kenapa? Karena itu adalah reaksi dari tubuh kita. Tetapi bagaimana cara kita mengatasinya, tentu saja jangan sampai ini terjadi. Dalam artian begini, ketika kita memiliki single emotion kepada saat ada emosi tunggal kepada satu orang, selesaikanlah dengan orang itu saja. Jangan sampai emosi ini berekor. Gitu. Kenapa? Kalau ini berekor, ini akan melahirkan masalah yang baru, yang seringkali terjadi konflik di sekolah dan di tempat kerja. Ya kan, benar. Kalau dari pengalaman saya sendiri, karena memang basicnya di industri, banyak juga ternyata orang-orang yang bekerja di perusahaan, kemudian dia marah-marah. Sebagai contoh misalnya, pimpinan seringkali marah kepada anak buahnya gitu ya. Tapi ternyata alasan kemarahannya justru bukan karena anak buahnya yang salah, tetapi justru malah ada permasalahan di luar sana, entah dengan keluarganya, dengan pasangannya, yang dia bawa ke tempat kerja. Justru malah melahirkan permasalahan yang baru gitu. Jadi benar kata Kak Vidya bilang, ketika kita punya permasalahan, ada baiknya kita langsung menyelesaikan permasalahan ke objek yang bermasalah tersebut, seperti itu. Jangan sampai merembet kemana-mana Kak ya, begitu ya. Tapi memang ada beberapa kondisi kita seperti yang sudah Kakak bilang tadi, itu masuk akal ya Kak ya. Misalkan kita tidak bisa mengekspresikan dengan yang bersangkutan, jadinya kita mengekspresikan dengan orang yang tidak lebih dominan daripada kita. Dan justru itu sebenarnya harus dihindari supaya kita tidak semakin berkonflik dengan orang lain. Belum selesai masalah yang satu, masalah lain muncul lagi, kayak cicilan nanti kayak selesai. Berarti penting memang kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kita alami pada saat itu juga, dan berkaitan dengan bagaimana kita mengontrol emosi, begitu Kak ya. Nah, dan itu tadi selain kita harus memang menjaga emosi kita itu, berarti memang ada cara-cara tertentu yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi emosi itu sendiri ya Kak ya. Kalau tidak salah istilahnya di psikologi itu ada coping. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan di pemirsa di rumah. Sebelum kita memahami apa itu coping skill, saya harap sih sekarang dengan acara ini yang nonton jadi aware ya. Aware betapa pentingnya emosi itu. Cuma kita yang bisa menghandle emosi itu sendiri gitu loh. Jadi ketika kita berusaha biar waktu yang menyelesaikan itu hampir tidak mungkin gitu. Dan memang salah satu caranya, bukan salah satu sih, cara untuk mengatasi emosi itu kita sebut coping skills. Coping skills ini pun dibagi menjadi dua. Tidak semua orang memiliki manajemen emosi yang baik. Sehingga ada beberapa orang yang diarahkan untuk menyelesaikan emosinya dulu, baru masalahnya, atau menyelesaikan masalahnya dulu, atau baru emosinya. Seperti itu. Ada dua jenis ya Kak? Ada dua jenis.
problem focus dan emotional focus. Nah, dari kata-katanya juga ya, problem fokus, berarti kita fokus ke masalah dulu baru Benar. emosi, dan juga emotional focus. Jadi kita ke emosinya. Itu seperti apa, Kak? Ketika kita melihat ini kan sudah dirumuskan oleh pakar-pakar psikologi puluhan dan ratusan tahun yang lalu ya. Artinya ketika tadi Kak Nitya tanya, saya teringat pertanyaan Kak Nitya, apakah wajar kita memiliki ekor-ekor emosi? Artinya ini adalah fenomena manusia dari zaman dulu. Baik. Gitu. Sehingga sudah diciptakan gini loh caranya buat kalian yang suka ngekor emosinya gitu kan. Betul. Problem fokus itu hanya bisa digunakan ketika seseorang memiliki kemampuan mengontrol emosi dengan baik. Sehingga dia paham betul, oke, aku merasakan marah karena tadi pemicunya ini. Baik, berarti marah ini disebabkan oleh jadi air ini panas karena apinya dinyalakan. Jadi kalau aku mau air ini dingin, apinya aku matikan. Nah, tipenya seperti itu kalau problem fokus. Kalau misalnya orang yang emotional fokus, air ini panas karena apinya nyala. Aku tidak mau air ini panas, pokoknya aku tidak mau, karena dia tidak tahu bahwa yang bikin panas itu apinya nyala untuk orang-orang emotional fokus. Sehingga yang dia lakukan adalah menambahkan es batu sebanyak-banyaknya. Baik. Gitu. Pokoknya tenang dulu, dingin dulu. Baru dia bisa, oh kok masih panas ya? Dengan kondisi yang lebih hangat kan, kok masih hangat ya? Oh ini ada api yang nyala, baru matikan apinya. Gitu. Berarti kita kembali lagi ke tipe-tipe orangnya juga. Benar, ya Kak ya? Tipe orang, kemampuan mereka. Berarti sebelum kita bisa menggunakan coping stress itu atau cara kita mengelola emosi itu, kita harus paham dulu karakter diri kita ya Kak ya? Iya, paham dulu. Makanya betapa pentingnya memahami emosimu apa. Kamu kecewakah, marahkah, sedihkah? Penyebabnya apa? Kecewanya karena apa? Marahnya karena apa? Sedihnya karena apa? Jadi pemicu dan reaksi ini harus selalu kita pahami keduanya apa. Itu harus kita tahu. Kita terapkan. Aware, intinya aware sih ya Kak Ida ya. Kita kan manusia diciptakan memiliki kemampuan berpikir dan menganalisa. Manfaatkan itu. Jangan pakai insting aja. Menganalisa emosi sendiri begitu ya. Apalagi kalau sekarang kan ada istilahnya sumbu pendek gitu ya. Ketika dikasih satu stimulus kita nggak suka langsung bersikap reaktif gitu kan. Nah ada kalanya kita memang harus berpikir secara jernih dimanapun settingnya, entah di dalam hubungan ataupun misalnya di tempat kerja gitu ya. Memang ada kalanya ketika di tempat kerja kita harus mengalah sejenak gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan dulu, baru menetralisir perasaan kita. Nah, ya kalau memang yang dibutuhkan situasinya adalah menyelesaikan permasalahan, selesaikan dulu permasalahannya, misalnya mengambil sebuah keputusan, baru kita netralisir perasaan kita. Cuman ada baiknya memang kita harus paham dengan kebutuhan kita. Baiklah, berarti ini istilahnya juga sebelum kita bisa mengenal emosi orang lain, kita juga harus bisa mengenali emosi kita sendiri. PR pertama memang itu. PR pertama. PR yang paling berat ya Kak ya? Berarti psikolog-psikolog di sini semuanya juga harus bisa mengontrol emosi sendiri dong ya Kak ya berarti ya? Kalau dibilang harus bisa, tidak. Karena itu tidak ditargetkan ya. Tapi kita diminta untuk mengenal, lebih aware. Bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau kita sendiri nggak bisa memberikan contoh. Gini loh caranya kalau versiku gitu. Dan ada juga kemarin saya sempat dapat pertanyaan juga dari beberapa teman-teman kita di sosial media. Ada beberapa teman-teman yang melakukan pengelolaan emosi itu dengan melakukan beberapa aktivitas ya. Misalkan mereka jalan-jalan, kemudian olahraga. Nah, apakah yang seperti itu sifatnya permanen atau justru setelah kita melakukan aktivitas itu kita harus tetap kembali lagi ke permasalahan itu kan? Sebenarnya kembali lagi apakah apa situasi yang sedang dia hadapi. Ketika permasalahannya itu adalah berkaitan dengan misalnya dengan orang lain, sebagai contoh yang sederhana pasangan gitu ya. Itu yang paling sering terjadi soalnya ya, kepada pasangan kita sedang berkonflik, kemudian cara mekanisme kita untuk menyelesaikan emosi kita tuh dengan shopping misalnya cewek-cewek kan kayak gitu, shopping. Nah, ini bisa dikatakan hanya bersifat sesaat kayak gitu, karena permasalahan utamanya berkaitan tentang pasangan itu tidak kita selesaikan kayak gitu. Jadi kembali lagi mana yang menjadi sumber permasalahan kita coba untuk selesaikan dengan emosi yang lebih matang gitu. Seperti itu. Tapi memang pada saat kita melakukan aktivitas tertentu juga tidak bisa seterusnya dilakukan ya Kak ya? Berarti kita harus tetap kembali juga ke permasalahan itu. Karena itu tergolong emotional focus sih. Iya, emotional focus. Jadi kita dia merasa feeling better ketika dia sudah jalan-jalan, sudah shopping,
udah lebih baik, baru dia bisa kembali, oke, masalahku apa ya, gitu. Dan kemudian akhirnya justru malah semakin stres karena ternyata tagihannya semakin bengkak gitu. Tidak disarankan emotional focus, tetapi untuk mereka yang memang tidak bisa berpikir jernih ya Kak Ida, benar. ya udahlah jalan-jalan dulu, karena kita mau ngasih tahu gimana caranya pun nggak akan masuk ke kamu. Apimu lagi panas nih. Iya gitu. benar. Berarti memang itu tadi ya Kak ya, sangat penting untuk kita bisa mengenali karakter diri dulu ya Kak ya. Karena kalau misal kita paksakan juga untuk menyelesaikan masalahnya dulu, takutnya nanti akan ada ekor-ekor seperti itu ya Kak ya. Tapi kalau misalkan kita bisa mengontrol emosi dulu, akan lebih baik kita jeda sejenak seperti yang sudah Kak Ida sebutkan tadi, untuk kita bisa lagi kembali membahas kira-kira apa sih yang membuat aku merasakan emosi ini gitu kan. Benar. Nah, itu tadi kita berbicara tentang bagaimana kita mengelola emosi kita sendiri. Tapi ada beberapa hal juga kita sebagai masyarakat atau sebagai manusia juga kita membutuhkan terkadang orang ketiga untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan. Entah itu orang-orang terdekat kita atau orang tua ataukah profesional gitu kan. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya kira-kira dalam keadaan seperti apa sekiranya kita sudah ada alarm nih, kita butuh bantuan orang ketiga untuk bisa membantu kita untuk meredakan emosi atau menyelesaikan masalah kita. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik. Ya saudara, setelah ini kita masih akan membahas tentang emosi dan mengelola emosi kita di kehidupan sehari-hari. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Kompas, Dewata, dan tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.